Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Yeni Fadila. Di video kali ini saya akan membahas mengenai teks editorial. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian berupa berita aktual yang tengah menjadi sorotan masyarakat. Teks editorial juga sering disebut dengan tajuk rencana, yang berarti artikel utama dari suatu surat kabar yang berisi pandangan redaksi, yaitu tim penulis dan penyusun koran, terhadap suatu isu pada saat koran tersebut diterbitkan. Adapun menurut Syarifuddin, teks editorial adalah opini atau pendapat atau sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap topik aktual, fenomenal, atau kontroversial yang menjadi perhatian masyarakat. Tajuk atau editorial pun dapat menjadi simbol, visi, dan karakter lembaga media yang menyampaikan tajuk atau editorial tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Ada 4. Yang pertama, yakni berisikan fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan hingga kontroversial. Yang kedua, berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan. Yang ketiga, memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang dibahas. Yang keempat, terhadap saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana caranya secara konkret. Teks editorial juga mempunyai struktur kebahasaan. Adapun struktur kebahasaan dari teks editorial ada 3. Yang pertama yakni tesis atau pengenalan isu, merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai isu yang dikomentari. Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Bagian ini dapat berisi pengenalan isu utama yang menjadi sorotan, tokoh, opini masyarakat, baik itu pro atau kontra, dan hal umum lain yang membantu. Yang kedua, yaitu argumen atau penyampaian pendapat. Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen secara logis maupun data yang faktual. Merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan, yaitu redaktur, mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya atau keterpihakannya terhadap isu yang dibahas, apakah setuju atau tidak setuju, atau justru hanya mengapresiasi dan memberikan pujian saja. Yang terakhir, yakni penegasan ulang, merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Bagian ketiga ini adalah penutup dan dapat dikatakan menjadi sikap akhir, saran, kesimpulan, maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Selanjutnya, kaidah-kaidah kebahasaan dari teks editorial, yaitu ada 4. Yang pertama, yakni banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditunjukkan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh halayak masyarakat seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget. Penggunaan kata populer juga ditunjukkan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Selanjutnya, banyak menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu.
Yang terakhir yaitu banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas atau sebab akibat seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Selanjutnya dalam teks editorial kita harus dapat membedakan fakta dan opini. Adapun yang pertama yaitu pilih berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. Yang kedua, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data, seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya, atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Selanjutnya yakni identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Yang terakhir yakni verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lain yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sederhana, membandingkan dengan berita dari media lain atau mengakses website resmi penyedia data. Adapun tahapan menulis dalam teks editorial, yang pertama ini pencarian ide dan topik, yang kedua seleksi dan penetapan topik, yang ketiga pembobotan substansi materi dan penetapan tesis, yang keempat yakni proses pelaksanaan penulisan. Adapun langkah-langkah menulis teks editorial. Yang pertama, bacalah 2 atau 3 teks editorial atau tajuk rencana dari sumber berita seperti media massa yang berbeda sebagai referensi gaya penulisan. Yang kedua, susunlah data isu-isu utama untuk dirumuskan menjadi pernyataan umum. Yang ketiga, telusuri data-data pendukung atau pernyataan umum sudah ditulis sebelumnya dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, media massa, lembaga penelitian, badan pusat statistik, jurnal ilmiah, baik secara daring maupun luring. Yang keempat, susunlah perincian data-data tersebut lalu analisis dan buat argumen berdasarkan hasil analisisnya. Tafsirkan berbagai argumen-argumen yang telah dibuat menjadi pendapat, baik berupa kritik, apresiasi, harapan, atau penilaian umum. Selanjutnya ini kemukakan saran atau rekomendasi dan tunjukkan caranya agar memberikan solusi, bukan hanya sekedar kritik atau rincian kebaikannya, tidak hanya memuji saja. Yang terakhir yakni kemaslah seluruh rangka yang telah dipersiapkan menjadi tulisan teks editorial dengan kalimat dan paragraf yang efektif agar tidak terlalu panjang dan tetap ringan untuk dibaca. 8-10 paragraf, setiap paragraf terdiri dari 2-3 kalimat. Adapun menurut Kokasi mengatakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis teks editorial, yaitu pertama, memilih atau selecting, merupakan langkah memilih isu-isu hangat yang akan diangkat dalam tulisannya. Yang kedua, mengumpulkan atau collecting. Maksud dari mengumpulkan adalah mengumpulkan berbagai data yang dapat memperkuat argumen dan opini yang disampaikan agar editorial lebih dari sekedar opini. Yang ketiga yakni mengaitkan atau connecting, berarti mengaitkan atau menghubungkan data dan argumen hingga mendiskusikannya dengan seluruh anggota redaksi, karena editorial mewakili media secara keseluruhan, bukan opini pribadi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu memperbaiki atau disebut juga dengan correcting, yaitu dengan membaca kembali tulisan secara menyeluruh dan memastikan tidak ada dalam ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan sehingga teks editorial yang kita buat sudah memenuhi struktur maupun kaidah dalam penulisan teks editorial tersebut. Baiklah, itulah penjelasan mengenai teks editorial di video saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.